dan pembatasan bandwidth untuk internet tanpa mikrotik, kita hanya batasi kecepatan dengan 3 Mbps untuk semua pengguna atau secara umum terkoneksi pada Wi-Fi dari CF1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat TIR. Ini adalah topologi sebuah desain Wi-Fi dari kafe warung kopi yang diminta oleh pelanggan, dan kita mencoba untuk mendesain karena pemilik tidak membutuhkan mikrotik dan menganjurkan hanya 2 device saja dengan budget yang terbatas di bawah 1 juta rupiah. Dengan menggunakan sumber internetnya adalah AccessGo 4G RA, kemudian kita pancarkan kembali lewat mode router wireless atau pemancar Wi-Fi D-Link DIR612. Dengan budget kurang lebih di bawah 1 juta rupiah, ini sudah bisa jalan dengan membatasi kecepatan dari pengguna. Kecepatan yang diminta itu sekitar 3 Mbps, sahabat. Oke. Dan kita bisa atur lewat D-Link DIR612 ini. Kemudian pemancar Wi-Fi atau wireless Wi-Fi dari atau SSID dari AccessGo kita akan hilangkan atau kita uncheck untuk Wi-Fi-nya, sehingga hanya satu sumber Wi-Fi dari D-Link DIR612 ini. Oke sahabat, IP address dari AccessGo 4G RA ini kita tidak lakukan perubahan. IP-nya 192.168.0.1. Yang kita lakukan perubahan adalah di D-Link DIR612 dengan IP 192.168.20.1. Kenapa? Karena antara AccessGo dengan D-Link DIR612 ini mempunyai IP address default yang sama. Oke, kita akan membatasi kecepatan 3 Mbps untuk menghemat kuota karena akan diberikan gratis untuk pengguna di pengunjung kafe tersebut, membatasi 3 Mbps untuk setiap pengguna, sehingga baik yang membawa laptop, bawa tablet maupun membawa handphone akan diberikan password secara cuma-cuma untuk digunakan. Oke sahabat, inilah topologi sederhananya. Dengan menggunakan 2 device saja sudah bisa menjalankan usaha hotspot Wi-Fi dengan cukup membagikan passwordnya, akan tetapi dibatasi untuk kecepatannya lewat pembatasan bandwidth dari DIR612. Oke sahabat, itulah gambarannya. Simak settingan selengkapnya baik di D-Link DIR612 maupun di AccessGo 4 RA ini. Oke, sudah terhubung lewat LAN sahabat. DIR612 ini dari D-Link dan sumber internetnya dari AccessGo 4G RA 4G RA yang model 315, dan kita buka browser, sudah terhubung. IP default dari D-Link DIR612 adalah 192.168.0.1. Oke, sekarang sudah bisa login ke D-Link-nya dan secara otomatis meminta untuk new password dan konfirmasi serta network atau SSID serta passwordnya. Jadi yang pertama ini adalah password administrator atau admin. Kita membuat password admin 123, konfirmasi admin 123. Ini adalah password administratornya. Ini contoh saja, sahabat bisa membuat password dalam bentuk yang lain. Kemudian nama Wi-Fi-nya kita juga bisa melakukan perubahan. Misalkan Wi-Fi CF1 kayaknya cafe 1, kemudian passwordnya juga kita bisa lakukan perubahan di sini. Oke, bisa kita samakan, bisa juga kita bedakan dengan password adminnya. Oke sahabat, yang lainnya dibiarkan bahasa Inggris saja dan kita klik save. Ini password Wi-Fi, nama Wi-Fi dan password administratornya kita sudah lakukan perubahan di sini. Oke sahabat TIR, kita coba untuk lihat, misalkan kita on YouTube. Oke, DIR612, kemudian Wi-Fi CF1 sudah ada, jadi sudah muncul di sini. Namun kita masih off dulu
masih terhubung lewat LAN. Sebenarnya kita sudah bisa melakukan settingan lewat WiFi karena WiFi-nya sudah terbentuk. Oke, kemudian di menu network. Nah, di menu network di sini sahabat bisa lihat IP address-nya masih default. Kita bisa lakukan perubahan IP address di sini karena IP address-nya sama dengan IP address AccessGo, sehingga kita di sini melakukan perubahan 20.1. Yang lainnya dibiarkan default. Di sini juga 20, IP pool-nya juga 20. Oke. Jadi kita lakukan perubahan IP address karena sumber internetnya mempunyai IP address yang sama dengan access point ini. Oke sahabat, sudah melakukan perubahan IP address DHC dari DHCP server ini dan kita klik apply. Oke. Masih terhubung lewat LAN dan The-Link akan melakukan restart. Oke sahabat TIR, sudah restart dan sahabat bisa lihat di sini IP address-nya sudah berubah 192.168.20.1 dan kita masukkan username dan passwordnya seperti yang kita lakukan settingan. Kita masuk dengan login. Sahabat, perubahan IP address-nya sudah ready. Tahapan selanjutnya kita ke wireless networking untuk kita melihat wireless networking. Nah, di sini enable periodic scanning dan WiFi CF1, kemudian wireless modenya adalah BGN mixed. Oke. Dan yang paling penting adalah di enable shaping. Iya sahabat, kita mau membatasi berapa mbit per second. Misalkan kita hanya membatasi 3 megabit per detik atau 3 Mbps mbit per s. Jadi kita hanya membatasi 3 mbit per s. Oke sahabat, itu yang paling penting di menu shipping ini untuk pembatasan semua pengguna pada satu kecepatan, yaitu 3 Mbps. Karena pengguna atau pemilik kafe ini meminta untuk kita membatasi kecepatannya hanya maksimal 3 Mbps untuk semua pengguna yang terkoneksi pada WiFi-nya. Oke, itu saja dan kita klik apply. Jadi ada 3 settingan penting yang kita sudah lakukan pada saat kita terkoneksi dengan WAN. Dan saat ini karena kita setting menggunakan jaringan LAN, pada saat kita pindahkan dan terkoneksi dengan sumber internetnya AccessGo 4G RA, maka kita sudah sulit untuk mengakses lagi The-Link sebagai router wirelessnya. Oke, itu settingan yang paling penting. Dan pembatasan bandwidth untuk internet tanpa mikrotik, kita hanya batasi kecepatan dengan 3 Mbps untuk semua pengguna atau secara umum terkoneksi pada WiFi dari CF1 ini. Kemudian di menu function sahabat, kita bisa lihat di menu advance ini. Menu advance ini di sini ada bandwidth control. Oke sahabat, di bandwidth control ini kita bisa batasi, misalkan yang terhubung lewat WAN kita enable, dan untuk kilobitnya di sini kita bisa batasi di sini. Jadi kita bisa tempatkan misalkan di sini 3000. Oke. Untuk 3 Mbit, jadi kita tempatkan 3000 kilobit per second. Kita klik save. Oke, ini yang masuk lewat jalur WAN. Oke, kita klik save. Jadi 2 pembatasan sudah kita lakukan. Begitu juga di LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 kita juga lakukan pembatasan di bawah 3 Mbit karena secara umum kita sudah batasi 3 megabit. Oke, kecepatan dari WiFi ini adalah 3 Mbps. Kita akan uji setelah kita sambungkan dari colokan di laptop ini. Kita akan pindahkan ke AccessGo sebagai sumber internetnya, AccessGo 4G RA sebagai sumber internet, dan jalur LAN dari DIR 612 kita akan pindahkan ke WAN. Jadi saat ini walaupun terkoneksi dengan jalur LAN, kita tidak bisa online sahabat. Jadi masih ready seperti ini, dan kita akan pindahkan ke jalur LAN untuk ke jalur WAN dan masuk sumber internetnya dari PC ke sumber internet. Oke sahabat TIR, kita akan hidupkan WiFi-nya.
Oke, WiFi. Kita akan hubungkan ke WiFi 1 ini. Kita on-kan WiFi, salah satu WiFi saja. Oke. Di sini ini adalah nama SSID yang lama dari AccessGo. Kita akan connect ke nama WiFi yang terbaru ini dari D-Link. Oke sahabat, sudah terkoneksi dan sekarang kita coba untuk online dulu. Saat ini sudah bisa buka YouTube dan sudah sukses untuk online. Kita masih bisa mengakses, mengakses D-Link. Kita lihat home-nya apakah internetnya sudah jalan. Internet connected berarti sudah sukses untuk settingan kali ini. YouTube-nya juga sudah on. Misalkan kita buka online saat ini. Ini kita batasi 3 Mbps. Nanti kita akan uji. Kita tutup dulu untuk lakukan uji speednya. Oke sahabat, kita lihat speednya. Ini terkoneksi dengan WiFi yang sudah keluar dari DIR612 atau dari D-Link DIR612. Kita lihat speed yang kita batasi di 3 Mbit tadi. Oke, sudah jalan. Ini menggunakan kartu SIM Telkomsel Sakti. Oke, sahabat sudah jalan. Sekarang di 2 Mbps ya, 2, tidak akan melebihi dari 3 Mbps karena kita batasi 3 Mbps untuk download dan uploadnya. Oke, download saat ini hanya mentok di 2,4 Mbps dan kita lihat uploadnya ya, uploadnya juga mentok di 1,9, 1,8 bahkan. Jadi di bawah 3 Mbps. Inilah kecepatan yang akan diberikan oleh pemiliknya untuk pengunjungnya gratis. Jadi kecepatannya di 2 Mbps, 2 dan 2,4 untuk download dan 2,25 untuk upload. Tidak akan lebih dari 3 Mbps. Kita uji yang kedua, masih terkoneksi dengan D-Link DIR612 dengan nama WiFi CF1 ini. Ini adalah nama WiFi yang diminta untuk kita akan set untuk pembatasan bandwidth pada di bawah 3 Mbps. Oke sahabat, 2, sekian. Jadi tidak akan lebih dari 3 Mbps untuk download. Download saat ini 2,55 Mbps dan kita lihat uploadnya masih di sekitar 2. Jadi pembatasan sangat berefek tanpa harus menggunakan mikrotik. Dengan kecepatan ini sebulan bisa menghabiskan diperkirakan kurang dari 100 GB untuk kebutuhan 10 sampai 15 user secara bersamaan. Namun semua tergantung dari kuota yang dipakai. Masuk dari WiFi ini yang terhubung dengan router 4G AccessGo, sehingga kita bisa langsung mengakses IP address dari AccessGo 192.168.0.1. Oke, kita langsung masuk. Ini sudah langsung bisa terkoneksi dengan AccessGo karena WiFi dari Access Point itu terhubung dengan AccessGo. Kita masukkan password login dari AccessGo dan kita sudah bisa mengaksesnya. Yang berbeda pada AccessGo 4G RA ini adalah security modenya itu sangat terbaru yang bisa dimiliki oleh wireless termahal saat ini, yaitu di WPA3 personal. Di sini yang tidak pernah ada jarang ada pada wireless standar pada umumnya. Disable WiFi switch dan SSID-nya kita hilangkan. Jadi kita apply, maka nama pemilik ini sudah tidak ada. Jadi kita pengguna hanya menggunakan satu sumber WiFi, yaitu dari D-Link DIR612. Sumber WiFi yang baru dan sumber utama dari AccessGo akan kita disable. SSID broadcastnya juga kita hilangkan ceknya. Oke, jadi kita apply dulu yang disable di WiFi suite. Oke, WiFi nya sudah tidak memancarkan WiFi dari AccessGo, akan tetapi dari D-Link DIR612 ini akan hilang. Oke, sudah hilang. Pemilik satunya sudah hilang dan hanya menggunakan WiFi dari D-Link DIR612.
Itulah settingan untuk pengguna usaha hotspot WiFi tanpa menggunakan mikrotik dengan pembatasan bandwidth yang sangat sederhana, menggunakan sumber pemancar WiFi yang murah yang bisa dibeli oleh sahabat semua, yang bisa dijangkau. Harga D-Link DR612 sebagai pemancar WiFi ini dalam mode access point itu di bawah Rp200.000, bahkan Rp150.000 sudah bisa dapat. Dengan harga yang murah, tanpa mikrotik, kita sudah bisa batasi bandwidthnya. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.